selesai. Lanjut ke penyanyian lagu nasional ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan absensi dulu kehadiran siswa kelas 11. Ya. Oke, yang pertama Sasi, Elsa, Rehan Nova, Bayu, Wahid, Sarifah, Nabila, Regita, Bella, Anas, Asma, Paluki, Fauzi, Nova, Desi, Mita, Tika, Raihan, Dewa, Adnan, Aulia. Oke, untuk semuanya ya. Sehat-sehat semuanya, untuk semuanya. Semoga nanti akan kita mulai tentang pembelajaran hari ini tentang pengangguran. Sebelum kita mulai, kita ingat dulu pelajaran yang ini kemarin. Kemarin tentang apa? Masih ingat ketenaga kerjaan? Sedikit. Coba ketenaga kerjaan. Yang dipelajari kemarin tenaga kerjaan apa saja? Ingat? Coba. Oke, ketenaga kerjaan. Pengertian tenaga kerjaan itu apa? Ada yang tahu? Udah lupa? Ya. Tenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa. Itu tenaga kerja. Jadi ada kita pelajari gimana. Jadi sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang pengangguran, jadi kita harus tahu kan tenaga kerja. Oke, kita mulai ke tenaga kerjaan. Kita mulai ada pertanyaan. Apa yang kalian tahu tentang tenaga kerjaan atau pengangguran? Pengangguran itu apa toh? Pengangguran apa pengangguran?
apa yang menjadi penyebab pengangguran di suatu negara? Siapa yang tahu? Ya, nama siapa? Mita, maksudnya? Pertumbuhan ekonomi lambat. Pertumbuhan ekonomi lambat, maksudnya gimana? Jika ekonomi suatu negara tumbuh lambat, perusahaan cenderung kurang memperkerjakan. Jadi bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, gitu ya, penyebab itu ya. Ada lagi penyebab utama, ya. Siapa namanya? Ketidaksesuaian keterampilan. Tidak sesuai keterampilan. Maksudnya gimana? Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dapat menyebabkan pengangguran. Misalnya, jika ada kekurangan pekerja yang memiliki keterampilan tertentu, sementara banyak orang yang mencari pekerjaan tidak memiliki keterampilan. Oke, beri aplaus. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak pengangguran terhadap ekonomi dan masyarakat? Dampaknya bagaimana? Coba, ini siapa? Elsa. Menurunnya produksi ekonomi. Maksudnya? Bagus. Yang lain ya, nama? Sari. Oke. Pengurangan pendapatan dan daya beli. Apa? Pengurangan pendapatan dan daya beli. Maksudnya gimana? Jadi itu apa namanya? Dampaknya. Orang yang mengalami pengangguran kehilangan sumber pendapatan ekonomi. Terus, kenapa kok daya belinya mengaruh daya beli? Jadi nggak ada penghasilan, jadi daya belinya berkurang. Jadi kalau nggak ada penghasilan, orang itu akan cenderung untuk mengirit ya. Jadi daya belinya kurang. Ya, oke. Nah, terus itu tentang pengangguran ya. Jadi kita akan materinya tentang pengangguran. Coba buka ya tentang pengangguran. Ya. Kita ambilkan slide-nya dulu. Terima kasih. Ya.
Tolong aneh. Nah, aku pengen ini. Pengangguran. Nah, apa itu kalau di sini ya kalian bisa pelajari. Materi pengangguran di sini. Oke. Tujuan dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan melihat tayangan video nanti, diharapkan kalian dapat menggunakan konsep ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi berbagai masalah pengangguran serta solusi untuk mengatasinya dengan cermat. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat aktif kolaborasi dengan semua sekelas, bertukar ide, menyusun solusi bersama, dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang isu pengangguran. Itu tujuan yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat merancang bahan edukasi untuk mengatasi pengangguran yang terjadi di lingkungan sekitar dengan cepat. Nah, nanti yang tujuan yang ketiga, nanti kita akan membuat suatu edukasi atau mungkin membuat suatu project tentang pakai poster. Oke, tujuan nanti tujuan pembelajaran pengangguran ini. Udah langsung saja cerita tujuan pengangguran di sini, kelihatan nggak? Terang kan? Oke, yang satu buat tiga tadi sudah saya sebutkan. Nah, sekarang definisi pengangguran. Definisi pengangguran itu apa? Orang yang bergabung dalam angkatan kerja, tapi tidak mempunyai
tenaga kerja itu kemarin kita udah belajar tenaga kerja itu usia berapa yang sudah masuk ke usia kerja 15 atau 18 usia oke itu pencari kerja jadi usia kalian sudah udah tenaga kerja di situ pengertian jenis pengangguran di sini dibedakan berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan penyebabnya itu dibagi dengan penyebabnya konjungtur, struktural, terus friksional, teknologi, dan kuntuaritas. Yang kedua berdasarkan sifatnya pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan terstruktur. Kita bahas satu-satu. Konjungtur itu apa teman? Sini. Konjungtur. Konjungtur pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Penyebab yang kedua struktural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri, jadi perpindahan, atau ke struktur niaga sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Jadi perpindahan dari petani ke industri, atau mungkin petani ke tenaga yang lain, atau petani ke niaga, jadi keterampilannya itu tidak sesuai karena ada mungkin lapangan pekerjaan pertaniannya mungkin akan berpindah. Terus yang ketiga pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan itu bagaimana? Tidak seimbang pertumbuhannya ekonominya, tidak seimbang dengan pertumbuhan pencari kerja. Jadi ketidakseimbangan. Jadi pencari kerja itu banyak, tapi pertumbuhan ekonominya itu rendah. Jadi akan terjadi pengangguran. Terus yang berikutnya pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi secara berkala. Misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen, kalau itu tani ya, jadi musiman. Jadi musim panen itu udah pasti nanti akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan di pertanian dan pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi sehingga terjadi perubahan pengangguran tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Jadi teknologi industri, biasanya di industri itu tenaga manusianya itu ganti, artinya manual diganti dengan tenaga mesin. Tentang kemajuan, mempermudah, mempercepat efisiensi perusahaan, jadi diganti dengan mesin. Berikutnya pengangguran sukarela. Pengangguran terjadi karena seorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, karena sedang studi. Jadi sukarela mengundurkan diri dari pekerjaan, itu termasuk juga penyebab pengangguran. Jadi itu terhitung juga pengangguran karena udah punya uang, dapat warisan, terus tidak kerja, itu penyebab juga. Atau mungkin ada karena pekerjaan rumah tangga, baik jadi rumah tangga, itu juga pengangguran. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Angkatan kerja, usia kerja tapi tidak punya pekerjaan. Itu yang terbuka. Terus yang kemudian terjadi karena
lapangan pekerjaan tidak mau bekerja atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Banyak terjadi seperti ini. Banyak karena ketidakcocokan keterampilannya, tentang keahliannya, jadi tidak cocok dengan keterampilan atau skillnya yang diperoleh di pendidikan. Atau mungkin dari sekolah di SMA lulus SMA itu kan harusnya itu jenjang ke lebih tinggi atau meneruskan ke kuliah. Tapi ada banyak juga yang meneruskan atau kerja langsung. Padahal yang kerja di situ itu ada SMK. Jadi di situ ada pengangguran. Mungkin kalian tahu pengangguran terbanyak itu di mana? Lulusan apa? SMA. Kalau SMA lulus SMA, kalau nggak kuliah di rumah itu terhitung tidak bekerja. Itu pengangguran terbuka. Kalau SMK udah pasti itu langsung ke dunia kerja. Jadi pengangguran yang terbanyak itu terhitung kemarin itu di SMK. Penyumbang pengangguran terbanyak itu SMK. Nomor 2 SMA. Nomor 3 lulusan SMP. SMP tidak melanjutkan SMA tapi di rumah. Kalau melanjutkan sekolah di SMA itu termasuk masih wajar. Terus yang ketiganya S1, S2, S3. Nah, itu penyumbang pengangguran terbanyak itu di SMK. Banyak sekali di SMK. Oke, terbuka yang kedua itu setengah menganggur. Setengah menganggur itu angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, di bawah 35 jam seminggu. 35 jam seminggu berarti harus kerja itu rata-rata orang bekerja itu 8 jam sehari. Kalau paruh-paruh itu berarti kan pengangguran setengah ya. Pengangguran setengah, satu harinya di rumah, setengahnya di kerjaan. Jadi menganggur, setengah menganggur. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Angkatan kerja yang tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Tidak optimal, terselubung. Jadi tidak optimal karena keterampilannya. Misalnya SMK lulusannya itu TKJ lulusannya, tapi bekerja di Alfamart, jadi pelayan. Itu mungkin tidak sesuai dengan bidangnya, jurusannya. Itu ada kadang-kadang itu terselubung. Sebenarnya bekerja, tapi tidak terhitung tenaga kerja terampil. Itu lulusannya tidak sesuai dengan bidang. Terus yang berikutnya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Maka penganggur jumlah angkatan kerja kan satu. Jadi nanti itu untuk tingkat penganggurannya di suatu wilayah. Ya, penyebab pengangguran, penyebabnya banyak sekali di situ. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Tidak sebanding. Jadi jumlah angkatan kerjanya itu banyak sekali, tapi lapangan pekerjaannya itu sedikit, gitu ya. Jadi tidak sebanding. Jadi yang mencari banyak sekali. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Itu maksudnya gimana? Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Misalnya urusan S1 jadi mungkin sebagai guru itu tunjangan dalam pengupahan. Terus yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Seperti tadi, pendidikannya apa, lapangan pekerjaannya apa. Banyak sekali.
Mungkin SMK sekarang itu banyak sekali yang harus menciptakan tenaga kerja terampil, harusnya bekerja di bidang jurusannya, tapi banyak yang loncat ke pekerjaan yang lain. Ya seperti tadi, lulusan TKJ, teknik komputer jaringan, bekerja di sebagai pramuniaga. Banyak. Ada teman kalian seperti itu, lulusan TKJ. Ya kalau SMA ya, atau SMA sini. Kakak kelas kalian itu banyak yang kerja atau kuliah? Kuliah itu pasti kalau SMA. Sama kuliah. Tapi kalau SMK banyak yang kuliah itu orientasinya bekerja. Tapi kalau banyak yang kuliah berarti SMK itu untuk mengajarkan skill untuk bekerja itu tidak sesuai. Oke. Yang keempat, tidak keseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga, keseimbangan jenis tenaga kerjanya. Jadi banyak ketika SMK yang di sini kebanyakan tingkat operator aja, itu lulusan SMK tingkat operator. Banyak setiap SMK udah pasti punya jurusan teknik komputer jaringan, semuanya itu akan menumpuk pengangguran. Penganggurannya banyak sekali. Padahal penyedia tenaga kerjanya di bidang itu sedikit. Makanya tadi ada yang jadi toko atau namanya pramuniaga atau mungkin jualan online atau wirausaha. Terus yang kelima, ketidakseimbangan penyedia dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Jadi daerah tertentu ada yang kurang tenaga kerjanya, ada yang melimpah penghasil tenaga kerja. Yang keenam, kualitas SDM masih rendah. Ini keterampilan SDM-nya, sumber daya manusianya masih rendah. Untuk pelatihannya masih kurang. Terus 7, perusahaan yang menuntut usaha bisnis ekonomi keamanan kurang kondusif. Jadi kalau bisnis ekonomi udah pasti nanti ada investor atau yang mau membuat perusahaan di suatu tempat itu akan berpikir karena ada krisis ekonomi di suatu wilayah tersebut atau mungkin ada ketidakamanan, tidak nyaman. Investor cenderung tidak akan membuka usaha di situ, jadi tenaga kerjanya punya tenaga kerja banyak tapi tidak ada perusahaan atau industri di situ. Yang terakhir, peraturan yang menghambat investasi, peraturan birokrasi, peraturan investasinya kalau di suatu daerah tertentu harus ada syarat-syarat tertentu. Jadi ada aturan kebijakan pemerintah yang menghambat investor masuk untuk mencarikan lapangan kerja. Itu penyebab pengangguran. Akibatnya akibat penganggurannya produktivitas pendapatan masyarakat rendah, yang menimbulkan